Wa maknal imani dan adapun maknanya iman bihi dengannya, dengan takdir baik dan buruk. Maknanya apa sih? Itu anta takida, kamu meyakini sekaligus menerima annallaha ta'ala, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu qaddara takdirkan atau menentukan al khaira akan kebaikan, wasyarra dan juga keburukan, qabla khalqil khalqi sebelum penciptaannya makhluk. Nah, supaya nggak gagal paham, takdir baik dan buruk itu ada hanya pada sisi manusia, efek pada kita. Indallah, bagi Allah itu nggak ada. Semuanya demi keberlangsungan hidup makhluk Allah, tentunya juga untuk menjalankan skenario lauki mahfud tadi. Ya, memang indan nas, bagi manusia kita itu ada yang baik, ada yang buruk. Ketika dagang laku laris, maka dia dapat yang khair. Ketika dia nggak laris, maka dia dapat yang syar. Maka gaji dinaikin, dapat yang khair. Ketika gaji malah dikurangin misalnya ya, gara-gara kena masalah apa gitu, harus bayar denda dan sebagainya, itu dapat yang syar. Itu indah nas bagi kita manusia. Indah Allah enggak? Bagi Allah enggak? Apapun yang terjadi itu adalah demi keberlangsungan hidup manusia. Contoh tadi saya nyontohin, ketika nggak laris, maka dalam hal ini syar, buruk. Tapi apakah bagi orang lain buruk juga? Enggak. Buat pedagang lain, maka dia yang dapat khair. Jadi ketika di satu sisi kita mendapatkan kebaikan, ada orang lain yang dapat keburukan. Kalau kita punya dagangan laris, maka ada orang lain tidak laris. Begitu pula sebaliknya, ketika kita tidak laris, kita mendapatkan keburukan, ada orang lain yang mendapat kebaikan, dagangannya laris. Berarti kan gak ngaruh buat Allah. Ya, makanya dulu pernah saya singgung, hati-hati, jangan banyak doa dagangan laris. Nah, itu nyusahin orang. Bener gak? Kalau Om Ardi habis kadang ojol ya. Nah, jangan banyak-banyak minta orderan, bahaya itu. Itu temen nganggur semua itu. Ya sewajarnya aja lah. Makanya saya dulu ngasih teman-teman doa ya. Ya Allah, berikan hambamu ini yang terbaik dan yang cocok buat hamba dan keluarga hamba. Itu saya saking gak beraninya doa. Gak bahaya itu. Seorang pedagang yang doa laris terus, wah itu tetangga sampingnya bangkrut lama-lama. Bener kan? Ini makanya belajar tauhid ya. Jadi Allah mau menetapkan yang baik, Allah tetap Tuhan. Allah menetapkan yang buruk, Allah juga tetap Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qauluhu, adapun ucapannya beliau, ucapan Nabi ya, tentang hadis Islam, iman dan ihsan. Wal yaumil akhiri, adapun beriman pada hari akhir. Yang dibahas kemarin ya, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi. Nah, yang terakhir tuh ya, para nabi. Terus yang kelima, beriman pada hari akhir. Huwa ya, adapun dia, maksudnya hari akhir, itu yaumul kiamati, hari kiamat. Wa maknal imani, dan adapun maknanya iman, bihi dengannya, dengan hari kiamat. Rujuknya apa sih maknanya beriman pada hari kiamat? Apa cukup dengan percaya? Ya.
Ya enggak, tapi itu at-tasdiqu, membenarkan. Jadi bukan cuma percaya, tapi juga membenarkan. Biwujudihi, dengan wujudnya atau dengan adanya hari kiamat. Wa bijami'i ma, dan seluruh apa-apa, seluruh hal, istamala yang terkandung, alaihi padanya. Maksudnya apa-apa yang ada di dalam hari kiamat. Ya, dari peristiwa Dukhon, Ya'jud Ma'jud, Dajjal dan seterusnya ya. Wasumia, dan dinamakan akhiron, akan hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Li'annahu, karena sesungguhnya dia itu akhiru ayamid dunia, adalah akhirnya hari-hari dunia. Ya, karena itulah hari terakhirnya dunia. Dalam berbagai hadis ada riwayat kiamat itu hari Jumat, tapi kan gak ditegesin kapan tanggalnya, ya, waktunya kapan, pagi, siang, sore, nggak ada yang tahu. Walaupun banyak ya penafsiran ulama, seperti yang kita pelajari di tafsir Yasin, 3 hari sebelum hari kiamat orang-orang soleh udah tahu. Dari apa? Dari tidak terbitnya fajar. Ya, dari tidak terbitnya fajar mereka tahu, wah ini tanda kiamat. Tapi yang tahu itu ya orang-orang soleh yang biasa sholat tahajud. Ya, orang-orang nggak tahu yang lain karena menganggap cuaca tersebut ya mendung biasa aja. Lah, kan bisa dibedain Pak Ustadz antara mendung sama itu. Nanti di hari kiamat itu sering saya sampaikan, itu bakal terjadi kegoncangan yang luar biasa. Ya, bakal terjadi perang. Imam Mahdi, ya kan, Dajjal segala macam. Makanya bisa dibilang saat itu dunia itu udah gak karu-karuan. Ya, orang kalau pas lagi musim perang, kalau teman-teman lihat misalnya saudara-saudara kita yang di Palestina, itu udah gak bisa bedain mana pagi mana malam. Ya, saking kabut di mana-mana, orang bekas asap, ya, gelap, ya kan? Orang nggak bisa bedain mana pagi, siang, sore, malam. Nah itulah yang terjadi nanti kira-kira di gambaran hari kiamat. Nah yang tahu itu ya orang tahajud, yang dia biasa sholat malam. Kok kagak pagi-pagi, nggak subuh-subuh, sehingga mereka istighfar dan seterusnya, sampai kemudian muncullah kembali matahari kemudian. Disitulah mereka tahu bahwa akan terjadi hari kiamat. Makanya penafsiran ulama mentok sampai di situ. Apakah kiamatnya sendiri terjadi pada pagi hari atau siang hari atau sore hari, nggak ada yang tahu. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas Madura kiamat buka setengah hari. Ya, Madura, warung Madura bukanya sehari. Wa akhirul azminati, dan akhirnya masa-masa atau zaman, al-mahdudati, yang terbatas. Disebut akhirat, disebut akhir, ya, yaumul akhir, karena itu merupakan hari terakhir dunia dan juga akhir dari masa-masa yang terbatas. Ya. Wasayati, dan akan diterangkan ke depan. Apa al-kalamu, bahasan atau pembicaraan, alaihi, tentangnya, tentang hari kiamat. Nanti di bab selanjutnya akan dibahas tentang hari kiamat, insya Allah, jika menghendaki Allah, jika Allah menghendaki. Insya Allah Ta'ala, insya'a, jika berkehendak. Siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala fil khitami, dalam penutup. Nanti sebelum ditutup kitab ini ada pembahasan tentang hari kiamat. Ya kenapa insya Allah? Ya karena kan kita nggak tahu. Bisa jadi teman-teman keburu meninggal, ya kan? Sayanya masih ngajar, berarti kan teman-teman nggak dapetin informasi itu. Ya. Atau saya yang meninggal duluan, teman-teman masih ada. Ya, mungkin teman-teman ngaji sama yang guru lain. Itu juga kalau masih ngaji. Ya. Ngaji yang satu aja susah. Ya. Qauluhu. Nah, ini pokoknya qauluhu ucapan Nabi ya, hadis ya. Qauluhu, adapun ucapannya beliau, ucapan Nabi, selain beriman kepada hari akhir, yang keenam, wa tu'minu, dan engkau beriman, bil qadari, dengan takdir, khairihi, baik yang bagusnya, maksudnya takdir yang baik, wa syarihi, maupun yang buruknya, takdir yang
tidak baik yang buruk. Wa maknal imani, dan adapun maknanya iman, bihi dengannya, dengan takdir baik dan buruk, maknanya apa sih? Itu anta takida, kamu meyakini. Nah, ini hebatnya membedakan antara iman yaumul akhir dengan khairihi wa syarihi, ya, takdir. Kalau teman-teman perhatikan ini secara lugah bahasa Arabnya. Kalau yang wal yaumil akhir, maka maknanya itu atasdik. Teman-teman lihat lafadznya, atasdik berarti mempercayai, membenarkan. Sementara untuk takdir yang khairihi wa syarihi itu anta takida. Padahal kalau secara terjemah tasdik sama takkid itu sama, ya, meyakini, ya. Tapi yang dimaksud dengan takida di situ diambil dari kata akoda, ya. Itu bukan cuma meyakini doang, bukan cuma percaya seperti tasdik, tapi juga menerima. Ya. Kalau atasdik itu belum tentu kita alami, kita bisa percaya, kita bisa yakin, tapi belum tentu kita sendiri mengalami. Makanya lafadz beriman pada hari akhir menggunakan pemaknaan atasdik, karena kita sendiri nggak ngalamin. Ya, sama kepada Nabi kita juga atasdik, karena kita nggak ngalamin masa Nabi. Gitu. Tapi kalau untuk beriman kepada kudrohnya Allah, ya, khairihi wa syarihi, yang bagus dan yang jelek, maka anta takida. Bukan cuma yakin, tapi harus nerima. Ya, jangan sampai kita cuma nerima yang bagusnya doang. Bulan enak aja, alhamdulillah, ya kan. Tapi giliran yang jelek, nggak alhamdulillah. Bicara dalam hal ini, ketika orang baik imannya, seharusnya ketika dia ditakdirkan buruk, seyogianya alhamdulillah juga. Lah, bingung kan? Kok ditakdir buruk alhamdulillah? Ya, justru dengan lafaz alhamdulillah itu menunjukkan takidanya dia, penerimaan dia terhadap takdir Allah yang ada pada dia. Wah, ini penting nih. Ya, jadi seringkali kita menerimanya itu yang baik doang. Ya, yang baik kita alhamdulillah, tapi giliran yang jelek kita ngeluh, kita ngegerutu. Padahal ketika Allah menunjukkan takdir yang baik atau yang buruk itu sama. Intinya adalah menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Jadi meyakini sekaligus menerima. Annallaha ta'ala, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu qaddara, ya, mentakdirkan atau menentukan al khaira, akan kebaikan, wasyarra, dan juga keburukan. Dan Allah juga memberikan takdir yang buruk, bukan cuma baik doang. Qabla khalqil khalqi, sebelum penciptaannya makhluk. Wa anna jami'al kainati, dan sesungguhnya seluruh kehidupan itu biqadaillahi ta'ala, dengan sesuai qada. Qada itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya itu udah tertuliskan dalam qadanya Allah, ya, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadrihi, dan qadarnya Allah Ta'ala. Nah, qadar itulah yang biasa disebut dengan istilah takdir. Secara tauhid sendiri ada qada, ada qadar. Qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi namanya qadar. Ya, makanya ada sebagian orang nyebutnya qadarullah, ada orang nyebutnya takdir. Sama aja sebetulnya, nggak usah diberantemin. Zaman sekarang orang senang banget berantem sih. Jangan takdir, qadarullah, sama aja artinya. Qadarullah itu di bahasa Indonesiain takdir. Gitu. Nah, jadi qada itu sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa tuh? Secara umum adalah hidupnya kita, matinya kita, jodoh, rezeki. Itu sudah ditakdirkan sama Allah secara umum, ya. Secara eksplisit lagi, secara khusus lagi, ya semua kehidupan kita diklasifikasi sama Allah. Hidup kita berapa tahun, masa muda kita banyak sehatnya apa banyak sakitnya, banyak enaknya apa enggaknya, banyak suksesnya atau gagalnya, itu udah ada di Lauhul Mahfuz sebelum kita sendiri manusia diciptakan. Bahkan dalam berbagai riwayat para ulama mengatakan 2000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Jadi waktu itu baru ada nur Nabi Muhammad, ya.
makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur, cahayanya Nabi Muhammad. Nah baru kemudian malaikat, baru kemudian Allah menuliskan takdirnya kita di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah ciptakanlah ruh-ruh kita. Makanya bolak-balik saya ngomong kepada teman-teman, status anak, status orang tua, kakek nenek, ya, ponakan dan sebagainya itu hanya secara status sosial. Ya. Berhubung orang tua kita, kakek nenek kita dilahirkan lebih dulu daripada kita, maka mereka menjadi orang yang secara umur lebih tua dari kita. Tapi nun jauh di sana, sebelum mereka diciptakan dan sebelum kita diciptakan, di Lauhul Mahfuz itu roh udah diciptakan bersamaan. Jadi diciptainnya bareng. Saya gitu ya, Buddha, Mas Didit, semua teman-teman, Mbak Dewi, diciptain bareng, blok. Gitu. Nah, ditiupin rohnya itu ke dunia, dimasukin ke fisik kita, itu berangsur-angsur, pelan-pelan. Ya kalau dalam hal ini kakek nenek kita dulu, baru kemudian orang tua kita, baru kita. Makanya hubungan anak sama orang tua atau sebaliknya, orang tua sama anak tetap hubungnya cuma satu, ibadah. Orang tua nggak bakal bisa dapat pahala dari anak kalau dia nggak bisa mendidik, nggak bisa membimbing, nggak bisa mengarahkan. Membimbing, mendidik, mengarahkan itu bagian ibadah, perintah dari Allah. Begitu pula seorang anak nggak bisa dapat pahala dari orang tua kalau dia nggak berbakti, kalau dia nggak patuh pada orang tua, nggak nyenengin orang tua, nggak bisa ngebahagiain orang tua, walaupun semuanya sifatnya relatif. Nah, karena nyenengin orang tua, berbakti pada orang tua, patuh taat pada orang tua, itu bagian ibadah, perintah Allah. Jadi hubungan kita sama anak itu sebatas itu. Artinya apa? Ketika ada masa-masa di mana mungkin kita lebih pintar daripada orang tua kita, atau nanti kita punya anak, anak kita lebih pintar daripada kita, dan tentunya itu yang kita harapkan, itu adalah status sosial. Maka kita jangan ngeles, jangan ngelak. Jangan sampai ketika kita nanti kalah pinter sama anak kita, ya karena dia ngaji, karena dia belajar dan seterusnya, lalu ketika kita melakukan kesalahan dan ditegur sama anak kita atau mungkin cucu kita yang tua itu merasa lebih benar. Wah, sok tahu anak kecil, lo dulu sunat gue yang gendong misalnya gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu kebenaran. Masalah kebenaran berarti sudah tertulis dari Allah sebelumnya. Sama seperti umur kita. Kita mah sama anak kita lebih tua kita ya karena kita lahir duluan aja. Apakah yang lahir duluan lebih tua dari kita pasti pinter? Enggak juga. Banyak yang umur 50, 60 blow on, ya kan? Ya banyak juga yang pinter gitu ya. Ya balik lagi itu standar aja, relatif. Nah, hakikatnya itu adalah kodok-kodannya Allah. Nah, ketika manusia kemudian ditiupkan rohnya ke dalam jasadnya, tumbuhlah dia 5 tahun, 10 tahun, 15 terus ya. Disitulah apa-apa yang terjadi merupakan qadarullah, merupakan takdir dari Allah. Tulis nih, si fulan rezekinya 100.000. Maka ketika dia dalam hari itu mendapat 100.000, nah itu disebut takdir. Itu disebut qadar, gitu ya. Nah, terus banyak orang nanya misalnya kayak tentang masalah takdir. Apakah takdir itu bisa berubah? Akhirnya banyak orang bilang ya takdir nggak bisa berubah. Nah ini perlu digarisbawahi. Takdir itu tadi ya, kodok kodar itu nggak bisa dirubah kalau kita yang ngubah. Tapi kalau Allah yang ngubah ya pasti bisa. Justru dengan mengubahnya itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Emang kalau kita yang ngubah kagak bisa. Ya, sebagai pekerja misalnya karyawan digaji misalnya sebulan 4 juta, ya sebulan 4 juta nggak mungkin nambah ya. Kalau kita yang mau ngubah nggak bakal bisa, tapi kalau Allah yang ngubah bisa. Allah maha segala sesuatu ya. Dengan cara apa? Misalnya kita ditambah rezeki dari yang tidak disangka-sangka, misalnya kita dagang ya, nyambi misalnya sampingan dan sebagainya. Nah itu qadarullahnya berlaku di situ. Jadi kodonya Allah aslinya kita mungkin direzekiin 100, tapi kemudian diubah sama Allah. Wah, ini orang rajin nih. Ya, ibadahnya rajin, ngajinya rajin dan sebagainya. Kemudian diberikanlah dia itu tambahan rezeki. Gitu. Dan juga sebaliknya bisa juga dikurangin. Ya, karena Allah ngelihat nih orang misalnya malas dan sebagainya, akhirnya rezeki 100.000 yang dikodok itu ya dihapus sama malaikat. Hapus ganti. Udah 75. Akhirnya turunlah yang tadi rezekinya 100.000 per hari, turun kemudian menjadi
Jadi Allah bisa mengganti itu. Kalau manusia iya. Kalau kita sebagai manusia nggak bisa. Titik. Wahwa adapun Allah. Nah ditegesin sama musannaf kitab. Ya. Al-Imam Ahmad bin Asy'ikh Jazi ya, pengarang kitab Al-Majalisus Saniyah ini. Allah itu muridun, maha berkehendak. Ya. Laha padanya, ya, pada kainat, rujuknya ke kehidupan. Karena mufradnya pakai ta marbutoh, makanya jamaknya pakai alif ta ya. Saya sama kayak muslimat, muslimat kan pakai tambahan alif ta. Muslimatun, mu'minatun, ya karena mu'annas makanya tambahannya alif ta. Nah karena mu'annas maka domirnya tentunya nggak pakai hu tapi pakai ha. Nah Allah maha berkehendak atas kehidupan. Wayakfi dan cukup. Apa i'tiqadu? Ya saya artiin meyakini aja ya. Keyakinan. Apa i'tiqadun keyakinan. Jazimun yang pasti. Bidzalika dengan hal tersebut. Jadi ya untuk masalah kodok-kodar nggak usah aneh-aneh, udah yakinin, terima bahwa itu yang terbaik dari Allah. Min ghairi nasbi burhanin, berupa ketiadaan penetapan dalil. Maksudnya nggak perlu Allah nyantumin satu persatu makhluknya di Al-Quran, gitu ya. Manusia nanti rezekinya totalnya sekian miliar, sekian triliun, nggak perlu. Jadi cukup dengan kita meyakini, menerimanya secara pasti tentang kodok kodar Allah. Nah supaya nggak gagal paham, saya bolak-balik ngomong ya, takdir baik dan buruk itu ada hanya pada sisi manusia, ya, hanya efek pada kita. Indallah, bagi Allah itu nggak ada takdir baik, takdir buruk. Semuanya demi keberlangsungan hidup makhluk Allah, tentunya juga untuk menjalankan skenario lauki mahfud tadi. Ya, memang indanas bagi manusia kita itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ketika Mas Didit dagang ayam, ya, misalnya laris, nah maka Mas Didit dalam hal ini dapat yang khair. Ketika Mas Didit nggak laku misalnya gitu ya, maka dia dapat yang syar. Udah ketika dagang baju laku laris, maka dia dapat yang khair. Ketika dia nggak laris, maka dia dapat yang syar. Mas Andi ketika gaji dinaikin dapat yang khair. Ketika gaji malah dikurangin misalnya ya, gara-gara kena masalah apa gitu, harus bayar denda dan sebagainya, itu dapat yang syar. Itu indah nas bagi kita manusia. Indah Allah enggak? Bagi Allah enggak? Apapun yang terjadi itu adalah demi keberlangsungan hidup manusia. Contoh tadi saya nyontohin Mas Didit ketika nggak laris, maka dalam hal ini Mas Didit syar, buruk. Tapi apakah bagi orang lain buruk juga? Enggak. Buat pedagang lain misalnya yang saingan sama Mas Didit, maka dia yang dapat khair. Jadi ketika di satu sisi kita mendapatkan kebaikan, ada orang lain yang dapat keburukan. Kalau kita punya dagangan laris, maka ada orang lain tidak laris. Begitu pula sebaliknya, ketika kita tidak laris, kita mendapatkan keburukan, ada orang lain yang mendapat kebaikan, dagangannya laris. Berarti kan gak ngaruh buat Allah. Ya, makanya dulu pernah saya singgung, hati-hati, jangan banyak doa dagangan laris. Nah, itu nyusahin orang, bener gak? Kalau Om Ardi habis kadang ojol ya. Nah, jangan banyak-banyak minta orderan, bahaya itu. Itu temen nganggur semua itu. Ya sewajarnya aja lah. Makanya saya dulu ngasih teman-teman doa ya. Ya udah doa, ya Allah berikan yang terbaik buat saya dan keluarga saya, berikan yang cocok buat saya dan keluarga saya. Udah. Saya sampai sekarang doanya itu. Ya Allah berikan hambamu ini yang terbaik dan yang cocok buat hamba dan keluarga hamba. Itu saya saking gak berani doa. Loh bahaya itu. Seorang pedagang yang doa laris terus, wah itu tetangga sampingnya bangkrut lama-lama. Bener gak? Ini makanya belajar tauhid ya. Makanya kalau ada orang yang ngomong gue doa dagangan laris mulu bisa gitu ya, itu bisa kita semprot itu. Berarti lo sama aja doain temen lo kagak laris ya. Kan secara gak langsung gitu. Iya. Nah makanya indallah nggak ada istilah khair wasyarihi, nggak ada. Itu ada di pada kita aja. Jadi Allah mau menetapkan yang baik, Allah tetap Tuhan. Allah menetapkan yang buruk, Allah juga tetap Tuhan.
Makanya dalam aqaidul tauhid, dalam kaitan-kaitan atau kaidah-kaidah tauhid itu, ketika Allah memberikan satu jawaban atas doa kita, yakinlah bahwa itulah kemurahan Allah kepada kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, doa kita diijabah. Tapi jangan juga lupa ketika kita nggak diijabah sama Allah, atau tadi mendapatkan takdir yang kurang baik, ya, yang buruk. Jangan lupa, tetap imannya harus kuat. Disitulah Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Justru dengan Allah menunjukkan kekuasaannya, berarti Allah menunjukkan kedikjayaannya sebagai Tuhan yang tidak bisa diintervensi. Dan banggalah kita sebagai manusia yang beriman, umatnya Nabi, punya Tuhan yang kagak bisa diancam. Coba aja teman-teman doa, ya Allah, saya pengen laris nih, kalau nggak laris saya berhenti jadi hambamu ya. Coba aja doa kayak gitu, bisa aja, tapi jangan. Ini contoh aja ya. Kalau engkau nggak ngabulin, saya berhenti jadi orang Islam. Nggak ngaruh buat Allah. Andai kata kita nggak dilarisin ya, apa Allah berhenti jadi Tuhan? Wah, hambaku berhenti itu, gue juga berhenti jadi Tuhan. Kagak ngaruh. Allah tetap Tuhan. Jadi indallah, sekali lagi, itu nggak ada hubungannya antara yang baik dengan yang buruk. Kita lah sebagai makhluk yang terkena efek itu. Ya, makanya khususnya untuk yang buruk ya. Kalau yang baik sih saya nggak usah omongin lah, teman-teman udah pasti senang lah kan. Tapi jangan lupa ketika kita berhadapan dengan takdir yang buruk, ya mungkin anak kita sakit, atau kita punya rencana gagal, ya kita punya kepengenan begini begitu gak keturutan, itulah Allah sedang menunjukkan kedikjayaannya. Dan cara yang paling gampang, termasuk paling ampuh menurut saya, berdasarkan pengalaman dan tentunya berdasarkan pengetahuan saya, disitulah puji Allah, supaya keadaan berbanding balik. Jadi ketika kita ditempa musibah, ujian dan sebagainya yang buruk-buruk tadi, puji Allah. Ya Allah, engkau memang hebat. Ya Allah, ternyata engkau gak bisa diintervensi. Ya Allah, ternyata engkau memang Tuhan saya yang gak bisa diakal-akalin. Engkau adalah yang maha hebat, engkau maha kuasa. Maka engkau takdirkan seperti ini. Maka insya Allah nanti berubah. Ya, berbanding balik. Karena tentunya Allah akan memberikan, mewujudkan takdir yang berbeda sebagai bentuk lagi-lagi tanda kehebatan Allah. Saya dalam tanda kutip ya, Allah ngomongin, oh berarti kamu tahu kehebatan saya untuk ngejatuhin kamu. Oke, sekarang aku kasih tahu bahwa aku juga bisa membuat kamu sukses setelah ini. Dibikin sama Allah sukses. Terus itu cara ngerayu Allah tuh begitu. Jangan malah ngeluh. Nah itu kalau ngeluh bahaya itu, malah bobrok itu. Bener deh. Ini tips ya, dan jarang orang tahu. Ya, makanya saya kasih tahu tuh caranya kayak gitu ya. Jadi supaya kita nggak gagal paham ya dalam menyikapi takdir baik buruk, ya baik buruk hanya pada kita aja, tapi bagi Allah enggak. Titik. Nuktatun, ya poin, titik poinnya, titik temu juga boleh. Makanya ada istilah noktah perkawinan. Karena dahulu siapa as-salafu, ulama salaf, ulama terdahulu ya, berarti golongan tabi'in dan tabi'in, itu ulama salaf. As-solihu yang soleh, radhiya semoga meridoi, siapa Allah Ta'ala, anhum pada mereka, itu yuhjibuna menjawab, man akan orang, sa'alahum yang bertanya mereka. Para ulama menjawab orang-orang yang bertanya pada mereka, anil qodoi tentang kodo, wal qodari dan qodar. Sama ya, diartiin aja takdir juga boleh. Ketetapan Allah, sama artinya ya, ketetapan Allah dua-duanya. Bi ayyaqulu dengan berkata mereka, anta lama, ya, kamu meyakini. Jadi taklam di sini bukan mengetahui, tapi lebih kepada meyakini. Karena tadi kodok kodar. Innama sesungguhnya sesuatu atau perkara atau hal, boleh sama aja. Asobaka yang menimpamu. Itu lam yakun tidaklah ada. Liyukhti'aka melewati atau melangkahimu. Jadi sesuatu yang udah ditakdirin Allah nggak mungkin ngelewatin.
Ya. Ada seseorang ditakdirkan kecelakaan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, pasti ya terjadi pas. Wama dan apa-apa atau perkara aftoka yang melangkahimu. Maksudnya ngelewatin kita diselamatkan gitu ya. Lam yakun maka tidaklah ada dia itu liyusibaka akan menimpamu. Gampangnya sesuatu yang memang sudah ditakdirkan pada kita itu pasti akan terjadi pada kita. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan pada kita maka tidak akan menimpa kita. Makanya masyhur kan ya, orang-orang ahli sufi itu ketika dia mencari rezekinya, menjemput karunia Allah, ya beliau ngomong, saya pede menjemput rezeki Allah, nyari rezeki Allah pede, karena mereka yakin nggak bakal rezeki tersebut tertukar. Gitu. Jadi apa yang dia dapatkan ya memang apa yang ditakdirkan sama Allah. Gitu. Apa yang tidak didapatkan ya itu juga apa yang ditakdirkan oleh Allah, emang takdirnya nggak dapet. Kita kalau mikir ke situ tuh gampang, enteng, bawaan tuh hati gampang, nggak ngeluh. Ya. Makanya kalau tadi saya sampaikan, misalnya ada orang dagang terus nggak laris, atau orang kerja udah usaha ya ojol segala macem nggak laris, dia bersyukur, ya Allah alhamdulillah kali ini engkau melariskan, melakukan orang lain. Ya, ketika kita nggak laris misalnya gitu ya, kok teman kita laris, alhamdulillah, berarti hari ini Allah sedang membuat baik kepada teman kita itu. Itu simpel, gampang. Jadi nggak ngotot, nggak ngiri. Ya. Wah enak banget loh, enggak, biasa aja udah. Oh berarti Allah lagi membuat laku dia. Ya barangkali dia lagi butuh duit, ya kan? Lagi buat bayar listrik misalnya. Ya, di rumah listriknya pulsanya udah tet tuh berisik mulu ya kan? Mana bini nyap kan, pergi ke lo ngapain ke kerja lo ya kan? Anak nangis, wah macam-macam lah. Nah itu rezekinya. Makanya jadi situ kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah engkau berikan dia rezeki. Barangkali itu memang kebutuhan dia, mudah-mudahan cukup gitu. Jadi kita dapat pahala dari peristiwa tersebut. Gitu. Wa qad sa'ala dan telah bertanya. Siapa sa'ilun seorang penanya. Al-imama akan imam aliyan yang besar radhiyallahu an. Ada seorang imam besar, maksudnya itu dari kalangan ulama salaf, dia ditanya anil qodoi tentang qodok, wal qodari dan qodar, tentang qodar Allah. Fa'arido maka berpalinglah dia anhu darinya, dari si penanya. Sumasa'alahu kemudian bertanya lagi dia si penanya ya kepada si ulama tersebut. Fa'arodo maka berpaling lagi anhu darinya. Ya, jadi berpaling untuk kedua kalinya. Ila ansa'alahu sampai mempertanyakannya dia. Sampai si orang tadi, si sa'il tadi bertanya pada ulama tersebut, Arabi'ata akan keempat kalinya. Maksa dia. Fa'aqbala maka menghadaplah dia, si ulama tadi, alaihi padanya, kepada si orang yang bertanya tersebut. Faqala maka berkata dia, si ulama tadi, lama kholaqo, ini lama istifham, pertanyaan. Lama kholaqo apakah menciptakan Allah Ta'ala kholaqohu dengan penciptaannya, kholaqoka dengan penciptaannya untukmu, kaifa yasha'u sebagaimana dia berkehendak, am kaifa tasya'u atau sebagaimana kamu berkehendak. Wah disaklek deh ya. Jadi si ulama itu ngomong, Allah nyiptain sesuatu, Allah nakdirin sesuatu, itu sesuai kehendak dia sendiri atau sesuai kehendak kamu sebagai makhluknya. Nah, teman-teman kalau ditanya kayak gitu gimana? Allah nakdirin apa yang terjadi pada kita,
Sesuai kepengenan kita apa sesuai kepengenan Allah? Sesuai kepengenan Allah. Yang jelas dong, kepengenan diri kita. Wah, murtad. Sesuai kepengenan Allah. Faqala maka berkata, ya, sama si Sa'il ini jawab, bal kaifa yasha'u. Ya betul. Bahkan ya sebagaimana dia berkehendak. Ya tentunya sebagaimana Allah berkehendak wahai imam. Qala maka berkata beliau, si imam tadi, si ulama tadi, fayuhyika, maka apakah dia yang menghidupkan kamu? Coba saya tanya lagi, apakah Allah yang menghidupkan kamu? Kaifa yasha, sebagaimana kehendak dia, sama ya. Am kaifa tasya, atau sebagaimana kamu berkehendak. Nah, Allah ngidupin kita semau apa? Gampangnya gitu. Semau kepengenan Allah apa semau kepengenan kita? Atau kepengenan kamu kalau dijadiin tasya ya khotob. Qala maka menjawab dia, si Sa'il tadi, orang tadi menjawab sama kayak tadi, bal kaifa yasha. Ini kalau ada bal kayak gini secara lughah itu ada yang mengatakan singkatan dari bala. Tapi ada yang mengatakan bal di sini maksudnya adalah kalimat yang menunjukkan lebih. Oh enggak, bahkan atas perintah Allah, maksudnya gitu ya. Secara lughah ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan bal itu singkatan dari bala. Ya, iya tentu gitu. Kalau bala kan tentu, iya. Kaifa yasha, sebagaimana kehendak dia, kehendak Allah. Tapi ada yang mengatakan bal di situ maksudnya adalah mubalaghah. Jadi untuk menunjukkan berlebihan. Oh enggak begitu, justru. Nah gitu. Justru kalau bahasa kita ya, dalam muhadasah percakapan sehari-hari, seakan-akan dia ngomong, enggak lah, saya nggak bisa apa-apa. Justru. Jadi ada kalimat yang mahdzuf, ada kalimat yang dibuang. Ya, jadi ada kalimat, oh bukan saya yang berkehendak. Ya, seakan-akan begitu. Justru Allah lah yang berkehendak. Nah kata-kata tadi dimaksud. Nah, memang dalam kaidah balaghah itu ada hal-hal seperti itu. Banyaklah singkatan-singkatan. Ntar teman-teman kalau belajar nahwu sorof yang lebih dalam itu insya Allah dapat temuin seperti itu. Ada beberapa hal dalam bahasa Arab yang dikembalikan kepada lughahnya orang Arab yang nggak bisa diterjemahin secara makna umum. Seperti ini ya, bal. Bal itu kalau teman-teman buka kamus itu artinya tetapi. Coba aja teman-teman buka kamus, bal itu artinya tetapi. Tapi dalam hal ini nggak bisa dimaknain gitu. Tetapi sebagaimana kehendak Allah kan nggak masuk ya kan. Nah makanya ada dua penafsiran tadi. Ya, penafsiran pertama adalah karena singkatan dari bala. Penafsiran yang kedua karena ada kalimat yang mahdzuf. Maka maksudnya di situ adalah mubalaghah, berlebihan. Ya sama kayak dalika. Dalika itu kalau teman-teman baca tadi misalnya surah Al-Baqarah ya. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi. Teman-teman buka aja tafsir atau buka terjemahan lah. Teman-teman akan dapatkan dalikal kitabul la raiba fi, kitab inilah tidak ada keraguan. Coba deh. Padahal orang yang belajar bahasa Arab, ya misalnya kayak Uda yang mondok atau Mbak Dewi, pasti tahu yang namanya zalika itu menunjukkan tersebut, ya kan? Bukan ini, sesuatu yang jauh itu. Tapi kenapa terjemahannya kok zalikal kitabula raibafi, bukan kitab itulah yang tidak ada keraguan? Kok kenapa kitab ini tidak ada keraguan? Kok ini? Padahal zalika itu, ya enggak? Ya itu karena zalika itu dalam kaidah balagonya orang Arab itu singkatan sama kayak tadi bal. Za itu menunjukkan hadza, li-nya adalah taklil, ya menunjukkan kepemilikan atau untuk, ka-nya itu mukhatab. Jadi zalika itu perpaduan dari hadza li ka, gitu. Hadza laka. Maka menjadi zalika. Itu dalam kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Itu dikembalikan kepada orangnya. Makanya bolak-balik saya ngomong bisa bahasa Arab dong gak cukup. Ya, makanya kalau Mas Didit mau jago ya berat Mas Didit. Wah, Mas Didit kan bukannya mau ke pare itu. Ya sampai nikah, punya anak, sampai anaknya gede gak kesampean. Ya gak apa-apa. Kadang-kadang cita-cita itu gak kesampean gak apa-apa. Nah, ya kalau emang cita-cita gak kesampean teranak aja. Ya saya juga punya cita-cita dulu begitu, gak kesampean. Akhirnya ya anak saya mondokin gitu. Saya pengen mondok anak lama ya kan. Saya kan mondok sebentar teman-teman. Ya, tahun 99 sampai 2006. Ya, berarti berapa tahun tuh?
7 ya kurang lebih ya. Nah, 2007 saya udah kuliah masih di sana tapi bolak-balik udah mulai rada bosen. Ya, saya dulu pengen banget mondok sampai 10 tahun. Nah itu baru kepengenan pas sudah keluar. Wah ternyata keluar kagak enak ya. Maksudnya kita udah berhenti sekolah, berhenti mondok, nyari duit sendiri, ya kan? Enakan sekolah, bener iya. Iya sama Adi merindukan masa-masa sekolah. Bener, kalau sekolah enak ya. Nabila tuh minta dia tinggalnya. Kalau dia keluar malu, minta dia tuh malu. Walaupun sih boleh-boleh aja. Ya, hak ya kan, seorang anak kan tetap hak. Ya cuma kan kalau minta duit buat beli rokok malu. Mau beli duit beli rokok ya kan, buat apa tuh. Nah saya tuh, wah tahu begini gue mondok lagi gitu kan, yang lama sekalian gitu biar pinter. Ya, tapi ya kan gak kesampean. Ya mudah-mudahan ntar anak bisa lebih, ya gitu. Kadang-kadang cita-cita itu ya gak sesuai apa yang nanti. Lah lagi-lagi kalau kita balikin ke takdir, ya gak usah gerutu, biarin aja. Jadikan itu asam garamnya kehidupan. Ya alhamdulillah. Ya barangkali mungkin masyarakat ya membutuhkan kita lebih cepat kan gitu aja. Kita husnuzon aja sama Allah. Ya ternyata kan benar, ya kan. Dulu saya pernah cerita sama teman-teman, saya aja bingung kenapa mondoknya di Jawa, padahal di Jakarta banyak pesantren, ya kan? Di Sunda, Jawa Barat ya udah ya kan, Sukabumi, Rangkas ya, di Bogor dan segala macam banyak. Kenapa kok mondoknya harus di Jawa? Orang Jakarta loh, ya kan? Saya kagak bisa bahasa Jawa. Kalau Mas Andi masih agak mendingan nih, sedikit banyak kayak Mas Wanda, Mas Didi kan bisa bahasa Jawa. Lah saya kagak ngerti Jawa, di Pondok Dayu kan adanya orang Sunda, ya kan? Orang Jawa ada tapi nggak banyak, kan bingung kita. Ternyata Allah punya skenario, saya ditaruh di sini. Nah ketemulah Mas Didit orang Jawa, Mas Wanda kan. Oh gitu. Jadi kita belajar dulu filosofinya orang Jawa, psikologisnya orang Jawa gitu. Itulah hebatnya Allah. Makanya saya bolak-balik muji Allah ya itu. Hebat banget skenarionya. Jadi kalau kita mikirin skenario Allah itu nggak bakal gerutu. Bener deh. Teman-teman pikirin segala macam itu nggak bakal ngegerutu. Dan ketika nggak ngegerutu, nah ini. Nah tips saya nih sekali lagi ya, tips saya nih, maka Allah akan senang sama kita, Allah akan redho pada kita, dan tentunya akan dimudahkan. Dalam hal ini kalau saya kan ngajar ya, ngaji, maka diberikan kemudahan sama Allah. Awalnya saya kenal sama Saidi yang punya rumah, akhirnya kemudian dipinjemin. Awalnya kan cuma dakwah doang, dakwah di Baitur Ridwan 2010 saya masuk, ya. Anak pertama Fatir lahir, saya dakwah di Baitur Ridwan. Ustadz Amir meninggal, saya mulai ngisi. Jadi perkenalkanlah saya dengan orang-orang yang Jawa Tengah gitu ya, Jawa Timur dan sebagainya. Nah, itu jadi Allah punya skenario itu. Itu hebatnya Allah tuh. Dan sampai sekarang saya masih bisa bahasa Jawa. Nah, jadi bukan KW-KW maksudnya. Karena kan banyak orang Jakarta, ya teman-teman saya di pondok nggak bisa bahasa Jawa. Mondok bertahun-tahun dan harus bisa bahasa Jawa kan aneh. Padahal maknain kita aja bahasa Jawa. Ya, susah lah pokoknya. Titik ya. Qala bal kaifa yasha, sama ya. Terus dia ngomong, enggak lah, Allah lah yang maha berkehendak. Qala maka berkata lagi dia, si orang ulama tadi, fayumituka, apakah dia mematikanmu? Kaifa yasha'u, sebagaimana kehendak dia. Am kaifa tasya'u, atau sebagaimana kehendak kamu. Qala, sama menjawab si Sa'il, orang yang bertanya, bal kaifa yasha'u, enggak lah, ya sebagaimana kehendak dia, kehendak Allah. Qala maka berkata beliau, fayab'atuka, maka apakah mengutus atau menjadikan dalam hal ini engkau yaumal kiamati, pada hari kiamat, kaifa yasha'u, sebagaimana kehendaknya. Am kaifa tasya'u, atau sebagaimana kehendak kamu. Terus kalau kiamat terjadi gimana? Sekehendak Allah atau sekehendak kamu? Qala maka menjawab dia, si Sa'il, bal kaifa yasha'u, ya sebagaimana kehendak dia. Oh, dicecer terus ya. Habis nanya satu kali dua kali lo gantian lo. Gue tanya cecer balik lo, ya kan? Qala maka bertanya lagi si alim, orang ulama tadi, fayuhasibuka, dan menghisap kamu. Nanti Allah bakal menghisap kamu. Kaifa yasha'u, apakah sebagaimana kehendak dia. Am kaifa tasya'u, atau sebagaimana kehendak kamu. Qala maka menjawab lagi dia, bal kaifa yasha, ya tentunya dengan sebagaimana kehendak dia.
Ya semua kehendak Allah lah. Setelah itu qala maka berkata dia si orang alim, izhab, ya udah pergi. Izhab, ya udah pergi. Falaisa laka maka tidak ada padamu minal amri dari urusan syai'un sesuatu pun. Maksudnya berarti gak ada urusan lagi loh. Ngapain lo di sini? Nah itu lo bisa jawab. Hebatnya ulama ya. Makanya kan dulu pernah saya sampaikan, nggak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ya. Pertanyaan itu ada kalanya satu, memang menunjukkan orang itu nggak tahu. Yang kedua, ada kalanya orang itu memang mempertegas keilmuannya. Mungkin dia pernah tahu, mungkin dia pernah belajar, atau dia ragu, maka dia bertanya pada kita. Ya, atau sesuatu yang lain lah ya, kalau bukan ilmu. Jadi hanya untuk mempertegas aja. Nah yang ketiga, pertanyaannya nggak perlu dijawab. Ya. Jadi dia sendiri udah tahu jawabannya, bahkan kadang-kadang dia sendiri yang ngomong. Ya, kan ada orang, saya sering ngomong sama teman-teman saya, makanya nggak buru-buru jawab kalau ada orang nanya, diemin aja dulu. Jawab sendiri dia nih. Ya udah tuh terjawab ya. Nggak sedikit loh, mungkin kalau teman-teman jarang yang ditanya ya. Kalau saya kan sekali tanya, Ustaz gimana hukumnya ya? Saya kan tobat nih ya. Saya dulu kan saya orang kurang baik lah, gini-gini kan jahat maksiat gitu kan. Itu kan sebetulnya titik di situ, namanya nanya ya kan. Bagaimana Pak Ustaz hukumnya sekarang saya tobat, kira-kira diterima nggak sama Allah kan gitu. Titik harusnya. Kan saya yang jawab ntar, insya Allah lo nerima gitu ya. Ini enggak sama dia diomongin terus. Tapi kan kata kiai-kiai, nah kalau dia tapi kan berarti jawaban dia sendiri. Ya enggak? Tapi kan kata kiai-kiai Allah maha pemurah ya Pak Ustaz ya, maha pengampun ya. Insya Allah kan diterima ya. Lah itu udah tahu jawabannya. Ngapain lo nanya ya kan? Nah itu. Nah, saya gitu, makanya jangan sok pede. Ya. Jadi kalau ada teman nanya kepada kita ya, sahabat kita nanya atau orang lain nanya pada kita, jangan sok pede, wah gue dianggap alim nih. Enggak, bisa jadi dia cuma menunjukkan itu ya. Jadi justru dia yang pengen nunjukin kepengetahuannya dia, keilmuannya ya. Titik. Wa mana khairil qadri, dan adapun maknanya beriman kepada kebaikan takdir, wasyarihi dan keburukannya, itu annal imana bahwa sesungguhnya iman, wa ta'ata dan taat. Ya, isim kana jadinya dinasab imana sama ta'ata. Wa jami'al a'mali dan seluruh perbuatan as-solihata yang soleh, yang bagus, yang baik. Beriman dan taat dan seluruh perbuatan yang soleh itu min khairil qadri, dari atau termasuk kebaikan qadarnya Allah. Pokoknya yang bagus-bagus itu ya itu khairil qadri. Jadi bukan cuma rezeki. Teman-teman beriman bisa sholat, itu takdir Allah, mahal loh. Ya, betapa banyak orang yang dikasih kekuatan, kesehatan, ya, bahkan kemampuan untuk melakukan ibadah, tapi dia nggak melakukan. Ada orang punya kaki tapi kagak sholat, ya kan? Berarti kan dia dapat keburukan. Ya. Lah kita punya kaki bisa melangkah ke musola, bisa melangkah ke pengajian, kita bisa sholat. Wah itu takdir yang luar biasa itu melebihi rezeki itu. Ya buat apa duit banyak kalau kagak sholat, ya kan? Matinya masuk neraka. Ya, duit sedikit tapi sholat, matinya masuk surga. Kan sesimpel itu, hidup tuh simpel begitu. Apa sih yang dipikirin? Sampai ninggalin sholat, ninggalin ngaji, apa sih? Saya bolak-balik ngomong dan saya nggak bosan-bosan ngomong, hidup kita cuma sementara. Ya. Orang saya aja kalau boleh mati mah pengen mati. Bosan ketemu udah mulu. udah lagi kan. Nah, saya pengen buru-buru ketemu bidadari kan. Tapi kan kalau orang yang betah hidup karena dia merasa hidup itu segala-galanya. Wah, pengen ini, pengen itu. Apa sih kenikmatan hakiki itu? Nanti di alam barzakh, di akhirat dapat surga. Wah, itu yang nggak ada berhenti-berhenti. Nikmat dunia ya terbatas. Makanya tadi disebutin yang namanya hari akhirat itu ya yaumul akhir, karena akhir dari terbatasnya semua. Semua itu terbatas. Makanya teman-teman merasakan keenakan itu ya karena terbatas itu. Kalau udah berlebihan nggak enak. Saya nggak bosan-bosan nyontohin teman-teman punya duit 100.000 masih berani naruh kantong, 500.000 masih berani naruh kantong, 1 juta mulai ditaruh di dompet, 2 juta masuk bank, 5 juta pakai berangkas, 10 miliar nggak berani megang. Ada nggak orang sekaya-kayanya orang, duitnya banyak, mobil 4, naruh duit di pala, di jidat orang kaya, ada nggak? Nggak ada, kan ngumpet semua kan? Ya itulah terbatas.
Harusnya kalau orang kaya, cincin emas semua, ya kan? Jidat duit 100.000, sini rekening, ya kan? 4 juta, wah sini deposit. Harusnya begitu, tempelin semua. Toh enggak tuh, ya kan? Berarti kekayaan itu kan cuma ini aja yang kita pakai, itu kekayaan kita, ya kan? Simple. Makanya berlebihan pun nggak enak. Ya, kita punya duit bisa kebeli sesuatu yang kita pengen, nah itu cocok. Ya udah tuh yang pas-pas itu aja udah. Pengen punya duit 4 miliar gampang. Oh, tadi nggak dipakai juga, ambil aja kertas tulis Bank Indonesia RP 4 miliar, ya kan? Udah pegang kemana-mana dong, gue punya duit 4 miliar. Toh kan jadi bawa juga. Emang orang yang punya duit 4 miliar lihat tuh duitnya? Enggak, saya yakin gak bakal ngeliat deh. Coba pikir deh. Teman-teman yang punya tabungan misalnya 20 juta, 30 juta, andai kata suatu saat nanti ya. Kalau udah mungkin punya nih, makanya diutangin mulu. Mas Didit ya, misalnya yang habis jual rumah misalnya. Emang ngeliat duit itu? Kan enggak. Begitu aja udah. Ya enggak? Berlebihan. Berani enggak bawa kemana-mana? Wah, gue punya duit nih 400 juta di koper. Bawa gitu kemana-mana. Ke kandang dibawa. Saking kaya. Pernah berani enggak? Gak bakal berani. Berarti itu terbatas manusia. Tetap yang ada di kantong mas 10.000, 20.000. Ya enggak? Enggak, jangan mau dibohongin. Biasa aja. Ya kita alhamdulillah pengen punya motor, kebeli motor. Ya, anak butuh susu, punya duit baru. Udah itu aja kebutuhan kita. Dan nikmatnya dunia itu ketika sesuatu itu tercukupi gitu ya. Cukup buat kita. Udah itu nikmatnya dunia. Kekurangan kagak enak juga ya. Apa-apa susah ya kan. Nah, kelebihan juga kagak enak juga. Sama. Ya udah dunia itu cuman itu. Nanti kelebihan itu ada pada surga. Baru tuh kalau orang Jawa bilang turah-turah. Teman-teman punya istana ntar di situ, hektaran. Ya, bukan meteran lagi, hektaran istana kita, kamar seujung-ujung gede semua. Ya kan? Itu baru. Karena memang nikmat di sana tidak terbatas. Kan susah Ustaz. Kita kan bisa naik buruk. Jalan aja sekejap mata, jalan di surga tuh sekejap mata. Teman-teman pengen ke situ, enggak pakai jalan kaki. Pengen ke situ, pengen doang udah berubah ke situ. Itu kenikmatan surga. Kalau di sini, coba teman-teman bayangin nih. Pasti teman-teman pengen punya rumah gede. Gak usah segini, langsung seistana negara misalnya. Coba kalau nggak susah ngepelnya, nyapunya, ya enggak? Lah mendingan segini, udah segini aja susah. Bener, ngepel sendiri, nyapu sendiri, nyiapin diri, repot loh. Nggak cukup sejam. Nah itu ya. Jadi bersyukurlah ketika hidup kita terpas-paskan lah gitu ya. Pas-pasan tadi maksudnya. Udah cukup dah alhamdulillah. Nah sebaliknya, wa anal kufra dan adapun kekufuran, wal maksiata dan maksiat, wal mukhalafata dan menyalahi aturan, ya menyalahi syariat, wa jami'a af'alil ma'asi dan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat. Gak mau sholat, gak mau ngaji, blow on PA, ya, nyusahin orang, pokoknya yang bagus-bagus dah. Itu min syaril qadri, dari keburukan qadarnya Allah. Ini kalau pandangan ulama tauhid ya. Jadi kalau ulama tauhid mah mandangnya kagak duniawi. Kalau kita kan duniawi. Ya, wah langganan lagi kurang nih, nggak datang misalnya atau sebagainya. Wah ini berarti kita lagi dapat takdir buruk. Itu menurut kita secara duniawi, secara syariat. Tapi kalau ulama hakikat enggak. Ulama hakikat itu kalau takdir buruk ya berarti kita nggak sholat. Dikasih kemampuan, dikasih kesehatan untuk bisa sholat, tapi kita kagak mau sholat. Itu hakikatnya kita ditakdirin buruk oleh Allah. Ya, kita ditakdirin punya duit tapi nggak mau sedekah, nggak mau korban, kita nggak mau ngasih anak yatim dan sebagainya. Itu secara hakikat kita udah ditakdirin buruk, harusnya malu. Gitu. Jadi bukan masalah rezeki kalau secara pandangan hakikat. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, huluwuhu, adapun manisnya dia, manisnya takdir ya. Wa muruhu, dan pahitnya dia, pahitnya takdir. Fahulul qadari, maka adapun manisnya takdir. Itu malayama, perkara yang cocok. Atau ba'a, akan tabiat atau watak, maksudnya kebiasaan. Ya kita ada dalam kebiasaan, kalau bahasa sekarang kerennya habit. Habit kita cocok sama kita, nyaman kita menjalaninya, ya itu udah termasuk takdir Allah yang manis. Misalnya Mas Didit tadi ya, pengennya hati misalnya kerja segala macam, kok ditakdirin jadi tukang ayam dengan segala seluk beluknya tentunya.
terus kita merasakan nyaman, kita merasa seneng, kita redo sama takdir Allah itu, nah itu manisnya takdir. Nggak usah aneh-aneh, ya, gitu maksudnya ya. Udah sebagai pedagang, Mas Andi sebagai pekerja yang masih sekolah ya, Nabila misalnya dan sebagainya. Ketika dibuat kita nyaman dengan takdir Allah itu manis-manisnya takdir Allah. Wa wafaqa dan cocok an-nafsa akan jiwanya, ya cocok sama jiwanya. Kata Naumi seperti bernikmat-nikmat, ya senang-senang kalau bahasa kita. Wataladzadi dan berlezat-lezat. Bijami'il maladi dengan seluruh kelezatan. Ya. Kita pengen punya keluarga yang baik, keturutan. Yang udah nikah pengen punya anak, keturutan. Itu kan bagian kelezatan, ya, kesenangan dunia. Ya, termasuk di dalamnya seluk-beluk, anak sakit, anak sehat, kitanya sakit, istri sakit, sehat dan seterusnya ya. Kal afiati seperti afiat, tuh, kesehatan. Wal makuli dan makanan. Wal masyrobi dan minuman. Wal munkahi dan pernikahan. Sudah. Nikah ya udah. Wa murul qadari dan pahitnya takdir. Nah, sementara pahitnya takdir itu jami umma, ya seluruh perkara. Nafaro yang mana dasarnya lari, ya, tidak disukai. Atau akan tabiat atau watak, ya, kayaknya kebiasaan kita nggak sesuai sama habit kita. Itu hakikatnya udah dapat takdir buruk gitu, ya. Ya, jangan nyaman di situ, maksudnya gitu. Bisa nggak ngubah? Ya kalau manusia nggak bisa ngubah. Balik lagi tadi, ya pasal satunya manusia nggak bisa ngubah. Yang ngubah adalah Allah. Ya udah doa minta sama Allah, ubah ya habit kita tadi. Wa khalafahu dan menyalahinya. Ya nggak sesuai lah intinya ya. Kal alami seperti kepedihan, wah pedih. Ya, sakit hati, macam-macam. Wal askomi dan penyakit. Wal amrodi dan ya sama penyakit. Bedanya kalau amrod itu penyakit yang diketahui jenisnya. Ya. Tapi kalau yang askom itu penyakit yang susah untuk sembuhnya. Jadi kalau misalnya pusing, nah itu masuknya amrod. Ya. Panuan masuknya amrod. Tapi kalau askom itu lebih kepada penyakit yang agak sulit. Walaupun askom itu ulama modern memaknai stroke. Ya. Tapi kalau secara bahasa, kalau kita kembali ke bahasa, askom itu penyakit-penyakit yang ya sulit sembuhnya. Nah itu termasuk kepedihan. Wal auja'i dan ya, kesulitan. Wal ju'i dan kelaparan, susah, lapar. Wal atasyi dan kehausan. Itu takdir yang kurang baik. Tapi balik lagi nanti tergantung sih orangnya. Selama teman-teman nerima, diuji sama Allah, pedih, sakit, lapar, aus dan sebagainya, insya Allah itu semuanya tetap berbuah manis. Ya, semuanya itu tergantung perasaan kita aja. Ya tadi karena indallah nggak ada istilah manis pahit, nggak ada. Baik buruk nggak ada, indallah nggak ada. Itu kan ada di sisi kita aja. Wal khaufi dan ketakutan. Wa kullu madan setiap perkara zukiro yang disebutkan. Yajibu maka itu wajib. Apa al imanu iman, wajib beriman bihi dengannya. Dikit lagi nih, tanggung. Tanbihun, tanbeh, tambahan atau peringatan. Ja'a telah datang fi riwayat Tirmizi. Ada yang baca Tarmizi, ada baca Tirmizi. Dari berbagai kitab yang saya baca ya, yang kuat itu Tirmizi. Jadi bukan Tarmizi, Turmuzi ada lagi tuh, Turmuzi ya. Ya, kalau Menteri Agama dulu ada tuh Tarmizi Tahir, ya At-Tahiriyah. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dalam sunannya.
Ya, jadi kalau Tirmizi, Nasai itu kitab sunan, ya. Tapi kalau Bukhari, Muslim itu kitab sahih. Taqdimus su'ali, lebih dulu pertanyaan. Kalau di kitab Imam Tirmizi, hadis ini tentang Islam, iman, ihsan, itu lebih didulukan pertanyaan malaikat Jibril anil imani, tentang iman. Ala su'ali, atas soal atau pertanyaan anil islami, tentang Islam. Jadi ntar kalau teman-teman belajar kitab Sunan At-Tirmizi, kitabnya tebel 12 atau 13 jilid. Nah, itu hadisnya itu diawali dengan mal imanu. Nah, kalau ini kan hadisnya Muslim, Imam Muslim ya, diawali dengan mal islamu. Jadi malaikat Jibril datang nanya pada Nabi gitu ya, mal islamu, apa itu Islam wahai Nabi? Nabi menjawab, antasyhadu alla ilaha illallah, kamu bersyahadat gitu ya. Nah, kalau versinya Imam At-Tirmizi yang ditanya pertama bukan Islam tapi iman dulu, mal imanu, apa itu iman gitu. Qala, maka berkata siapa ba'duhum, sebagian mereka maksudnya ulama, wa huwa, adapun riwayat tersebut, riwayat Imam At-Tirmizi ini itu aula, lebih utama, walaupun secara kesohehan lebih sohehnya hadis Imam Muslim ya. Imam Bukhari Muslim menyatakan hadis pertamanya tentang Islam ya, secara kesohehan, tapi secara keafdolan lebih utama hadis Imam At-Tirmizi karena mengawalinya dengan pertanyaan iman. Mimma, dari perkara, boleh huna yang di sini. Kenapa itu? Idis sunnatu, karena sesungguhnya sunnah itu mubaniyatun ya, menjadi penjelasan li kitabillahi, untuk kitabnya Allah ya, maksudnya Quran, kitabnya Allah azza wa jalla. Azza maha tinggi Allah, wa jalla maha luhur Allah ya, karena kan justru Al-Quran itu pertama kali ngedidik Nabi tentang masalah tauhid ya, dan ulama ijma sepakat ya, periode pertama Nabi dakwah di kota Mekah, pertama kali yang dibetulin itu tauhidnya, ya kan? Tauhidnya dulu dibetulin supaya nyembah Allah lagi, supaya nggak nyembah berhala. Berarti kan di situ dasar-dasar Islam itu adalah tauhid, gitu ya. Sementara kalau Islam itu kan lebih kepada syariat, ya kan? Sholat, puasa itu kan syariat, ya. Maka Nabi misi pertamanya bukan itu dulu. Jadi bukan mereka disuruh sholat, disuruh kagak. Ya orang kafir disuruh sholat bingung deh, sholat nggak apaan kan gitu kan? Puasa ngapain kan gitu. Maka pertama kali Nabi periode di Mekah itu adalah sasarannya tauhid, ya enggak? Itu ulama sepakat loh, teman-teman cari di kitab manapun ulama sepakat. Periode pertama Nabi pertama kali dakwah segala macam itu adalah untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah, untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Nah, dalam hal ini maka, nah ini lanjutannya, fal aula, maka adapun yang lebih utama, bitaqdimil imani, dengan mendahulukan bahasan iman gitu, limuwafiqatihi, untuk mencocokinya ya, untuk menyesuaikan dia pembahasan tersebut tentang iman, li kitabillahi, dengan karena kitabnya Allah azza wa jalla. Dalilnya apa? Bidalili qaulihi, dengan dalilnya firmannya Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kalau nggak salah surah Al-Anfal ayat 2 kalau nggak salah. Nah, ini sering nih teman-teman dengar ya. Firman Allah, innamal mu'minuna, hanya sanya orang-orang yang beriman. Kalau innal mu'minin, ini karena nasab, itu sesungguhnya orang beriman. Tapi kalau innama dibatesin, orang yang beriman itu hanyalah mereka-mereka gitu ya. Itu alladzina, adalah mereka-mereka ya, orang-orang idza dzukira, yang ketika disebutkan Allahu, Allah Ta'ala, ketika disebutin nama Allah ya, zikir, wajilat, maka bergetarlah apa kulubuhum, kolbu mereka
bergetar hati mereka. Makanya masyhur, saya sering cerita ya, Bilal itu kalau azan itu bisa dibilang orang Madinah saat itu ya benar-benar terenyuh. Ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya, hayya 'alas shalah, itu mereka benar-benar terenyuh ketika Bilal azan. Bahkan dulu pernah saya sampaikan, Sayyidina Umar itu awal-awal masuk Islam ya, dan beberapa sahabat yang lain itu kalau Nabi ngucap lafaz Allah itu langsung pingsan. Jadi setiap Nabi itu ngucap Allah doang pingsan. Allah pingsan. Jadi hatinya kalau bunyi udah tak gitu ya, terus gitu. Loh kita kan kagak, ya, nyebutin Allah ya cengar cengir udah kayak gitu ya kan. Nih bedanya imannya sama sahabat ya. Wa idza tuliyat, dan ketika dibacakan. Kalau tala itu membaca dan memahami ya. Tapi kalau qoro'a itu membaca doang. Jadi kalau qoro'a seperti Iqra, Nabi kan pertama kali dikasih wahyu Iqra, baca doang tanpa perlu memahami. Ya, tapi kalau udah tala maka dia membaca dan memahami. Makanya di sini tuliyat, membaca, secara terjemahan sama-sama membaca. Cuman bedanya kalau qoro'a membaca doang mutlak, sedangkan tala itu membaca dan memahami. Dan ketika orang dia dibacakan alaihim atas mereka, dibacain apa? Komik? Bukan. Ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, dibacain Quran, dibacain nasihat dari Allah, ancaman, peringatan Allah. Maka zadathum, bertambahlah mereka. Bertambah bagi mereka. Apa yang bertambah? Imanan, imannya. Karena iman yazid wa yanqus ya. Iman bisa naik, bisa turun. Ya. Yazid bid'ah, bertambah dengan ketaatan. Wayan kusu, dan bisa berkurang bil maksiyah, dengan maksiat. Banyakin aja maksiat, kalau nggak males sholat coba. Jadi orang sholat itu belum tentu karena nggak mau juga, bisa jadi karena kebanyakan maksiat. Apa Ustadz bisa merubah kayak gitu? Kata bisa. Makanya saya kalau ngeliat orang nggak sholat senyum aja. Ya, tapi jangan ngomong banyak maksiat loh, jangan. Ya biarin aja. Tapi kita cukup tahu karena itu udah plot ya, plot dari Allah. Tapi kalau orang ngaji sering dibacain ya, teman-teman berapa kali saya sampein firman Allah tuh, abong kagak nambah imannya. Cuma kan iman itu gak bisa ditimbang ya kan. Masa pulang dari sini aku timbang dulu iman gue nambah, gak bisa. Ya. Bertambahnya ya teman-teman akan merasa makin dekat Allah. Ya tentunya proses ya. Karena setiap manusia kan juga punya penyakit hati. Kalau kita penyakitnya sedang-sedang aja, ya kalau ibarat sakit fisik mah pusing doang, batuk. Itu diobatinnya gampang ya. Tapi kalau sakit udah stroke susah ya. Penyakit hati itu sama kayak gitu ya. Kalau seseorang penyakit hatinya wow susah lah ya. Ibarat tadi kalau sakit fisik misalnya stroke, susah diobatinnya. Bisa gak diobat? Bisa, tapi susah. Wow, itu ibarat ngedalilinnya itu harus wah gitu ya. Susah, tapi tetap bisa berubah. Cuman ya tadi si A si B punya penyakit hati yang berbeda. Penyakit hati si A kecil sedikit, sementara penyakit si B gede, penyakit hatinya banyak. Maka walaupun ngajinya bareng di tempat yang sama, di jam yang sama, nanti ziyadahum imanannya berbeda. Bisa jadi si A karena penyakit hatinya lebih sedikit, imannya lebih cepat bertambah gitu ya. Akhirnya kemudian nambahin sholatnya, tahajud dan seterusnya. Sementara si B ya ini diobatin dulu penyakitnya ya, diobatin dulu penyakitnya baru ya. Mungkin jaraknya selisihnya bisa ada 5-10 tahun. Allahu a'lam. Terus wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka atau pada Tuhan mereka, maksudnya Allah itu ya tawakkaluna, mereka bertawakal, mereka berserah diri. Itu ciri-ciri orang beriman ya. Ketika dinasihatin dia dengerin, dia senang ya, dibacain Quran, diceritain hadis Nabi, bertambah imannya. Terus kepada Allah dia berserah diri. Berarti kebalikannya, mafhum mukhalafahnya ya, berarti orang yang dia munafik, dia ingkar pada Allah, disebutin Allah malah melengos, panas ya, bahasa kita itu panas. Disebutin ayat Allah pusing, panas ya. Sama Allah kagak mau berserah diri, seakan-akan dia yang paling hebat, semuanya asal usaha dia gitu. Nah itu kebalikannya seperti itu. Qudimadi, dahulukan fiha, di dalam ayat. Nah
didahulukan dalam ayat tersebut apa al-imanu iman, alal islami atas Islam. Tuh, ayat tersebut tadi kan didahulukan dengan dari sisi keimanan. Sementara dari sisi keislamannya dibelakangin. Wa ghairi dzalika, dan selain yang tersebut, minal ayati, dari berbagai ayat. Dan ada ayat-ayat yang lain ya, maksudnya banyak di Quran itu yang menunjukkan tentang keafdolan keimanan melebihi daripada bahasan tentang keislaman. Secara bahasan ya, bukan secara pengertian iman Islam itu sendiri. Kaqaulihi azza wa jalla, sebagaimana firman-Nya Allah azza wa jalla. Wah, ini teman-teman pasti sering dengar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kan yang diawali keimanan ya, bahasan iman dulu. Setelah ngebahas iman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, baru sisi syariat. Wastaghfir, dan minta ampunlah, li zambika, untuk dosamu. Baru sisi syariat. Walil mu'minina, dan juga untuk orang-orang beriman laki-laki. Wal mu'minati, dan juga orang-orang beriman perempuan. Ini surat Muhammad kalau nggak salah ayat 19 gitu. Idfihi, karena di dalamnya itu taqdimut tauhidi, pendahuluan sisi tauhid, alladhi huwa, yaitu karena dia itu min kubaili, ini wazan tasgir ya. Qoblun, qobala jadi kubail, abdun jadi ubail. Kubailal imani, dari sisi keimanan, dari sisi tauhid keimanan, makanya diawali dengan la ilaha illallah. Maka lafaz la ilaha illallah menunjukkan keimanan itu lebih utama alal istighfari, dari penyebutan lafaz istighfar. Alladzi huwa, yang adapun karena dia itu min kubailil islami, dari sisi bahasan Islam. Qauluhu, adapun ucapannya Nabi, qala, malaikat Jibril berkata, sodakta, betul kamu, benar kamu, taqaddama, ya, telah lewat, apa al-kalamu, pembahasan lafaz tersebut, alaiha, atasnya, atas lafaz sodakta. Kemarin sudah dijelasin kenapa kok ya, malaikat Jibril berbentuk orang ya. Ketika bertanya pada Nabi apa itu Islam, dijelasin sama Nabi, Islam tuh begini-begini. Apa itu iman Nabi, dijawab iman Nabi begini begitu. Terus jawaban malaikat Jibril, sodakta, bener kamu. Nah, itu dibahas kemarin. Jadi antaranya adalah menunjukkan bahwa malaikat Jibril datang ke situ bukan sebagai orang bertanya, tapi sebagai orang yang menjadi wasilah. Dalam sisi ini saya sebut orang ya, karena bentuknya orang. Sebagai wasilah untuk menyampaikan suatu ilmu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya, jadi disampaikan kepada sahabat karena sifatnya diskusi, ya, karena bersama para sahabat. Qauluhu qala fa akhbirni anil ihsan. Sementara untuk tentang ihsan, insyaallah pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam, dengan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi